dipersembahkan oleh Pemirsa, konstelasi politik jelang Pilpres 2024 semakin menarik. PDI Perjuangan akhirnya memilih Ganjar Pranowo untuk dicapreskan. Pencalonan Ganjar sontak mengubah konfigurasi politik. Berbagai koalisi yang sudah terbentuk pun buru-buru merekalkulasi strategi politik mereka. Jika gagal menyepakati siapa capres dan cawapres yang didukung, maka secanggih apapun koalisi yang terbentuk bisa auto ambyar. 2 kursi capres sudah terisi, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Lobi-lobi politik yang turut melibatkan Presiden Jokowi akan menentukan apakah poros ketiga akan segera lahir. Inilah kontroversi selengkapnya siapa susul Anies Ganjar bersama saya Zilvia Iskandar. Menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 orang narasumber di studio. Di sebelah kanan saya ada Wakil Koordinator Relawan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Berikutnya ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Kemudian di sebelah kiri saya ada juru bicara PKS Muhammad Khalid dan juga ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Selain itu bergabung melalui Zoom ada Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dan juga Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah bergabung di kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, kami juga sebetulnya sudah mendapatkan konfirmasi dari Gerindra, tapi sayangnya berhalangan hadir. Oke, saya akan langsung ke Mas Doli terlebih dahulu. Mas Doli, karena tadi sempat ikut ya pertemuan KIB, apa sebetulnya yang dibahas malam ini? Sebetulnya pertemuan malam ini menunjukkan bahwa KIB itu masih solid, masih ada, melanjutkan pertemuan-pertemuan yang selama ini memang dilakukan secara intensif. Nah tentu paling pada malam hari ini ada penambahan pembicaraan ya, walaupun kan temanya sebetulnya ini halal bil halal, silaturahim ya, makan ketupat bareng, kira-kira begitu. Tapi pasti dalam pembicaraannya ada sesuatu yang baru karena P3 baru menyelesaikan Rapimnas kemarin yang mereka sudah menyampaikan keputusannya untuk mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. Apakah itu masalah buat KIB? Sebenarnya tidak masalah karena memang sejak awal kami di KIB itu sudah membangun kesepahaman bahwa urusan internal masing-masing itu tidak bisa kita campuri, kita menghargai kedaulatan masing-masing partai politik. Termasuk mengambil keputusan, termasuk juga berkomunikasi dengan siapa saja di luar partai politik di dalam KIB gitu. Terus buat apa ada koalisi kalau masing-masing bisa memutuskan sendiri? Jadi nanti kalau sama misalnya dulu Golkar pada saat sebelum membangun koalisi Indonesia Bersatu juga sudah putuskan bahwa kita juga punya calon presiden Pak Erlangga Hartarto dan itu juga diketahui persis oleh PAN dan P3. Tapi karena kami punya menganggap kami punya platform dan kesamaan visi yang mau dibangun, kita membangun koalisi. Tapi kalau nanti bicara tentang paket capres dan cawapres koalisi Indonesia Bersatu, ya itu harus dibicarakan bertiga. Gitu. Jadi masing-masing silakan aja internalnya. Tapi kalau nanti bicara koalisi siapa, makanya itu akan bicara bertiga. Gitu. Nah ini yang saya kira malam ini. Kan kami sering mengatakan bahwa selama ini koalisi ini membangun narasi besar dulu, konsepsi tentang Indonesia yang mau ditawarkan seperti apa.
baru nanti soal paket cawapresnya bicara dalam chapter yang terakhir. Nah ini sudah mulai masuk pada tahap-tahap chapter terakhir itu kira-kira gitu. Tapi kalau P3 sudah decide untuk mendukung Ganjar, Golkar apakah juga akan kekeh mendukung Erlangga Hartarto? Nanti saya kira akan ada pembicaraan yang lebih dinamis lah ya. Karena masing-masing kan sudah punya calon ini. Ya. Nanti mana yang saya kira nanti manfaat yang paling besar dirasakan oleh koalisi ini itu yang akan diambil satu keputusan di antara 3 partai ini. Oke, Mas Romi, tanpa perlu mendapatkan restu KIB, P3 menetapkan dukungannya ke Ganjar. Pertanyaan saya, apakah artinya KIB bakal auto bubar jika satu saja tidak menyepakati capres atau cawapres? Ya, pada dasarnya kan KIB ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Doli, dibangun di atas narasi dan gagasan yang paling awal ya dibanding dengan seluruh koalisi. Berangkat dari pemahaman itu, maka ada satu klausul di dalam deklarasi KIB itu bahwa tidak ada mencampuri kedaulatan masing-masing partai politik dalam membangun komunikasi. Dan keputusan politik Partai Persatuan Pembangunan kemarin sudah nampak di Rapimnas. Kita mencalonkan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, kemudian malam ini kami, tepatnya para ketua umum hari ini berkumpul, terutama tentu dari P3 beritanya yang disampaikan ya sikap partai kami secara resmi dan tentu hal-hal yang merupakan latar belakang mengapa kami mengambil keputusan tersebut kemarin. Dan kita juga tentu menyampaikan bagaimana perjalanan KIB ini selanjutnya. Kami masih menyimpan optimisme bahwa pada dasarnya pada saatnya nanti KIB ini akan tetap berjalan bersama bahkan menjadi semakin besar karena bisa jadi tentu di sini ada figur-figur yang berkompeten, partai-partai pilihan yang calon presiden pilihan yang nanti disampaikan di antara anggota KIB bisa jadi akan menemukan titik temu. Karena kan ketua umumnya Mas Viva ini kemarin waktu Rakornas juga sudah membuat puisi yang tidak jauh berbeda dengan keputusan politik Partai Persatuan Pembangunan. Nah harapannya tentu kalau itu kemudian ujungnya sama, toh ini masih bulan September nanti pendaftarannya, maka KIB ini akan jadi semakin besar. Oke. Jadi nasib dari KIB akan lanjut atau tidak tergantung nanti ya ketemu atau tidaknya titik temu. Kalau misalnya satu saja antara PAN atau Golkar tidak setuju mendukung Ganjar, maka ini kan bubar, Mas Romi? Ya kalau bicara kalau ya pasti, kalau memang berbeda ya gimana mau jadi satu gitu. Hanya kalau kita berbicara harapan itu pasti ada. Karena tadi saya katakan bahwa setidaknya irisan yang pernah muncul dari puisinya Bang Zul, ketua umumnya Mas Viva ini sudah menyebut nama Mas Ganjar juga di Semarang waktu itu. Sehingga tidak berlebihan kalau kemudian P3 kemarin memutuskan Mas Ganjar secara resmi di dalam forum pengambilan keputusan partai, bisa saja kemudian menjadi sama. Ya, saya langsung cek ya ke Mas Viva. Benar gak tuh, PAN itu sinyalnya akan mendukung merapat ke Ganjar juga sama seperti P3? Partai Amanat Nasional nanti memutuskan sesuai dengan hasil Rakernas diamanatkan kepada Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan, untuk menentukan langkah strategis dalam penentuan pasangan calon di Pilpres 2024. Pada waktu rakor pemenangan pemilu di Semarang, beberapa DPW mengusulkan aspirasi untuk mendukung pasangan Mas Ganjar Pranowo dan Mas Erick Thohir. Dan itu menjadi bagian dari aspirasi di internal Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional masih tetap memiliki optimisme dan harapan karena PAN pasti ada harapan agar KIB ini tetap menjadi satu meskipun P3 sudah secara resmi mengusung Mas Ganjar Pranowo dan pada malam hari ini Mbak Zilvia kita akan mendengar sebentar lagi pengumuman dari Koalisi Indonesia Bersatu apa yang secara resmi akan diumumkan. Dan saya punya harapan agar KIB ini tetap solid, di atas solid itu sulit gitu, dan akan tetap bersatu, tetap menjadi bagian penting bagi proses pemenangan. Partai Amanat Nasional menginginkan untuk ikut koalisi yang punya potensi menang dalam Pilpres 2024.
2024. Karena Ikut koalisi yang punya potensi menang. Oke, baik. Ya, dengan Mas Viva dan Mas Romi. memperbesar Ya. koalisi akan menambah basis sosial, basis konstituen, dan akan mempengaruhi terhadap tingkat kemenangan pasangan calon yang akan Ya, diusung. kami di mendapatkan Pilpres. informasi ini Mas Viva, Mas Romi dan semua narasumber bahwa saat ini KIB sudah selesai, para ketumnya sudah selesai menggelar pertemuan dan sedang melakukan konferensi pers. Mungkin kita butuh waktu beberapa saat lagi ya untuk mengetahui isi konferensi persnya itu apa. Tapi Mas Hanta, menurut Anda dengan pencapresan Ganjar, dukungan yang diberikan P3 kepada Ganjar, konfigurasi politik Pilpres saat ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat sudah ada dua ya bandul politiknya. Urutannya dulu isunya bahwa sepertinya Pak Jokowi menginginkan hanya dua kubu saja, dua pasangan yang semuanya adalah all the president men. Itu dulu isunya. Tidak menghendaki ada orang ketiga. Figur yang dimunculkan adalah Ganjar dan Prabowo. Tapi nyatanya kemudian ada Anies Baswedan dideklarasikan, berarti kan tiga. Muncul lagi isu yang berapa 1-2 pekan yang lalu, ada narasi koalisi besar. Ingin menyatukan dua kekuatan besar, KIB, KIR, termasuk PDIP mungkin, digabungkan kekuatan Ganjar, Prabowo, dan Ganjar. Jadi sepertinya menguat di sana. Dan KIB saya melihat memang ada harapan untuk dijadikan semacam kendaraan politik. Isunya juga kencang bagi Ganjar. Kalau sekiranya Ganjar Pranowo tidak diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi realitasnya hari ini perkembangan terakhir ternyata PDI Perjuangan telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Artinya ada dua. Potensinya akan 2 atau 3. Saya lihat memang bandul sudah bergeser ini pendulumnya. Seperti diprediksi sejak awal PDI Perjuangan akan mungkin merubah peta konstelasi, peta koalisi, dan ini terbukti. Tadinya epicentrumnya menguat di koalisi koalisi besar itu berada di Prabowo, sekarang bergeser sepertinya di Pak Ganjar. Nah, antara Ganjar dan Prabowo ini sama-sama sebenarnya memiliki magnet politik masing-masing. Tapi suka tidak suka karena baru PDI Perjuangan dan Ganjar sekarang dia punya magnet baru. Magnet barunya apa? Ganjar dengan elektabilitasnya, PDI Perjuangan dengan golden ticketnya, tanpa berkoalisi pun dia bisa mengusung, dan berbagai macam aspek-aspek lainnya. Nah, karena itu sudah bisa dikonfirmasi juga, diprediksi sejak awal, partai dalam KIB yang pertama merapat adalah P3, terbukti di diskusi kita ya Zilvia. Ternyata P3 sudah bergabung, maka tinggal dua ini, yaitu gimana pergerakan PAN dan Golkar. Kalau kita perhatikan, kalau PAN saya mengatakan masih 50-50. Kalau saya dipaksa tanya peluangnya ke Ganjar, tentu lebih besar. Karena betul tadi sering Ketua Umumnya menyampaikan itu. Kalau Golkar, nah Golkar ini lebih manuvernya lebih bebas saya melihat. Kecenderungan sampai hari ini masih lebih kuat ke Prabowo. Kalau saya ditanya apakah mungkin siapa yang setelah Ganjar, setelah Anies tema kita malam hari ini, saya masih percaya yang menjadi pusaran utama untuk menjadi potensi poros koalisi adalah kekuatan elektabilitas. Terbukti. Mungkin partai akan mengatakan pakai berbagai macam alasan, ideologi lah dan seterusnya, tapi pusaran elektabilitas itu terkonfirmasi di pemilu sebelumnya sejak Indonesia melakukan pemilihan langsung Pak SBY, Pak Jokowi, dan hari ini itu adalah karena memiliki elektabilitas besar. Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan karena punya potensi menang, ditambah lagi sekarang Prabowo. Jadi potensi yang muncul ketiga, saya harus mengatakan tidak terlalu sulit untuk memprediksinya adalah Prabowo Subianto, kecuali Pak Jokowi, Ibu Mega dan Prabowo bersatu sebagai kingmaker, mereka bersatu dalam satu koalisi besar. Tapi itu kalau itu tidak tercapai, ya kemungkinan kita akan mendapatkan 3 calon presiden yang sama kuatnya, relatif kompetitif hari ini. Oke, so far memang ada 2 opsi ya. Apakah ini jadi 3 poros, 3 calon presiden, atau ada yang terbaru ini juga? Bang Adian, saya ingin tanya pendapat Anda. Ada juga yang ingin menduetkan, dan termasuk Pak Jokowi katanya ingin menduetkan Ganjar dengan Prabowo Subianto. Mungkinkah itu terjadi, Bang Adian? Mungkin, tapi kecil lah kemungkinannya. Kenapa? Ya, Prabowo-nya kagak mau jadi cawapres. Harus Prabowo ya yang jadi cawapresnya ya? Ya terus siapa pemenang pemilunya, suara pemenang pemilunya kita, suara terbanyak kita. Ya, kalau dan sudah perintah Ketua Umum bahwa calon presiden harus kader. Dan itu sudah ditepati. Ya kalau dia tidak mau juga tidak apa-apa. Sudah ada pembicaraan dengan Gerindra? Kalau Prabowo jadi cawapresnya Ganjar bagaimana? Ya sampai hari ini secara pasti pembicaraan kayak apa nggak ngerti juga ya. Tapi kelihatannya sih dia kagak mau juga. Dan nggak masalah juga buat kita gitu loh. Apa kita yakin ada 285 juta warga negara, pasti adalah yang lebih baik dari Prabowo.
ngapain juga sih kita pusing-pusingin harus dia nggak juga. Oke, tidak harus Prabowo. Bagaimana dengan P3 yang sudah menyatakan dukungan kepada PDIP? Sudah siap Terima kasih. berkoalisi dengan P3? Sudah siap berkoalisi dengan P3? Pada akhirnya semua kan ke Ganjar. Kita berterima kasih buat P3. Sebentar lagi mungkin PAN ikutan, Golkar ayo gitu loh. Nggak apa-apa. Toh bekerja sama tuh indah ya, baik. Daripada kemudian lucu-lucuan, koalisi satu cawapresnya dua gitu. Ini kan lucu-lucuan. Erlangga sudah diusung oleh Golkar, tapi belum menjadi deklarasi dari koalisi. P3 sudah deklarasi dukung Ganjar. Kan lucu. Koalisinya satu, capresnya dua. Nah ini kan jadi lucu-lucuan gitu. Maksudnya apa? Nah kita hentikanlah lucu-lucuan kayak gini. Gabung kita aja Ganjar, pasti menang. Boleh ditanggapi nanti ya. Nah ini, gabung aja. Ini sudah ada ajakan dari PDI Perjuangan. Siapapun yang bergabung ke Ganjar pasti menang katanya. Bagaimana tanggapan dari Koalisi Perubahan? Kami akan bahas nanti pemirsa usai jeda.